Di siang hari, aku adalah pengawal pribadi Melvin. Tapi, di malam hari, Gina, kau tahu apa kesalahanmu hari ini? nggak tahu. Seharusnya kau nggak berdansa dengan pria lain di hadapanku. Orang itu sudah meracuni anggurmu. Kalau nggak kutangani, dia pasti akan menyerang lagi. Jadi, aku yang salah paham padamu? Biarkan saja. Sepertinya aku marah, ya? Jawabnya, biarkan saja. Bukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku akan minta maaf padamu. Besok, Elsa akan pulang dari luar negeri. Kali ini dia kembali, karena dipaksa nikah oleh keluarganya. Aku akan menikahinya. Gina, ini terakhir kalinya kita berhubungan. Elsa, selamat datang kembali. Kau ingat bunga kesukaanku? Tentu. Sudah waktunya aku menyerah. Dia nggak akan tersenyum padaku. Nona Gina, akhirnya kita bertemu. Aku nggak nyakti, kenapa wanita mau jadi pengawal pribadi? Di luar negeri, aku dengar ada pengawal wanita. Pura-pura lindungi bos. Sebenarnya malah naik kasur bos di malam hari. Nona Gina, kau bukan orang seperti itu kan? Begitu doang. Aku juga pernah dengar. Setelah kaki pacarnya lumpuh, ada wanita yang langsung ke luar negeri dengan pria lain. Setelah pacarnya bangkit lagi, dia buru-buru kembali ke sisinya. Gina, beraninya kau bicara begitu padaku. Aku akan balas sesuai sikap orang lain padaku. Kau pikir dirimu penting buat Melvin? Hari ini? Walaupun aku tinggalkan dia, dia tetap pilih aku. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu bahwa kau cuma sebuah lelucon. Nona Gina, waktu itu aku salah, maafkan aku. Hari ini ada banyak orang di sini. Aku mohon, jangan begitu kejam padaku. Ada apa ini? Nona Gina bilang, aku nggak seharusnya kembali dan bertemu denganmu lagi. Gina! Dia yang robek gaunnya, Tante Riatu. Aku nggak sentuh. Nona Gina, waktu itu orang tua aku paksa aku naik pesawat ke luar negeri. Aku nggak bisa melawan, malah mereka paksa aku nikah sama Pak Ardi. 6 istrinya sudah mati. Kalau nggak nikah sama Melvin, aku pasti dibunuh juga. Ampun. Elsa. Melvin, aku mohon, jangan biarkan dia usir aku. Nggak kok. Dia cuma seorang pengawal, sedangkan dirimu akan menjadi majikannya. Berarti aku boleh suruh dia minta maaf padaku nggak? Tentu saja. Gina, minta maaf. Aku nggak akan minta maaf untuk hal yang nggak aku lakukan. Gina, gak mau dengar perintahku. Aku nggak salah. Bagus. Melvin, sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting,
Yang penting Nona Gina gak akan mempersulitku lagi. Dia gak perlu minta maaf. Berlutut. Aku perintahkan kau sebagai siapa laki keluarga dan orang. Berlutut. Berlututlah sampai besok pagi. Pak Melvin bilang, kau sudah boleh berdiri. Ini obat dari Pak Melvin. Katanya hari ini, kau boleh istirahat dulu untuk beberapa hari ke depan. Gina, aku nggak peduli kau yang lakukan. Atau bukan, aku harus jelasin ke Elsa. Sekarang dia adalah tunanganku. Aku nggak bisa malukan dia di depan umum. Lu kamu sakit, pakai obat ya. Ternyata kau tahu semuanya. Kakek Guntur, saya mau pergi. Gina, berapa umurmu saat aku menemukanmu? 3 tahun. Sejak kau datang ke sini, kau selalu ada di sisiku. Selama ini, kau adalah bawahan andalanku karena Melvin sudah menghukummu semalaman. Kau mau pergi dariku dan keluarga Denara, ya? Kakek Guntur, saya sudah lindungi Melvin seperti perintah Anda. Dia sekarang kepala keluarga Denara. Takkan ada yang lukai dia. Saya juga nggak perlu berada di sisinya lagi. Tapi kakinya belum sembuh. Kalau bisa sembuhkan kakinya, Kakek Guntur, izinkan saya pergi. Mau pergi dari sini? Iya. Baiklah. Kalau kau bisa sembuhkan kaki Melvin, kau boleh pergi dari sini. Sepakat? Kenapa kau kesini? Aku mau ketemu dengan Wawan. Benar-benar untuk ketemu dengan Wawan? Atau mau menggoda Melvin lagi? Nona Elsa, Gina kesini untuk ketemu dengan saya. Data Pak Joko yang kau minta. Tapi, dia sudah berhenti praktiknya. Selama ini, banyak yang mohon padanya. Tapi, dia nggak mau sama sekali. Terima kasih. Minta maaf saja ke Pak Melvin. Kalau kau bersedia minta maaf, kau pasti akan diizinkan kembali. Kau nggak perlu cari Pak Joko lagi. Kau kira aku cari Pak Joko? Demi bisa kembali ke sisi Melvin lagi? Memangnya bukan? Tentu saja bukan. Aku mau meninggalkannya. Gina, kau kembali. Tapi nggak ketemu denganku dulu. Apa yang kalian bicarakan barusan? Bukan apa-apa kok. Gina, sejak kapan kau mulai bohong? Melvin, jangan marah. Mungkin Nona Gina memang cuma mau ngobrol dengan Pak Wawan. Apa yang perlu mereka obrolkan? Melvin, bukankah kau mau katakan sesuatu pada Nona Gina? Benar. Mulai sekarang, kau ikut dengan Elsa saja. Kau harus melindunginya setiap saat. Apa? Kau harus lindungi Elsa. Masih nggak ngerti? Kenapa? Kau nggak mau dengarkan perintahku? Harus kuceritakan ke Pak Guntur? Baik. Kucingku hilang, cari sekarang. Baik.
Lola. 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 Ada apa? Melvin, Nona Gina kurung Lola di dalam kulkas. Dia sudah bunuh kucingku. Itu adalah pemberian darimu, Lo. Bukan aku. Dari tadi aku lagi cari kucingnya. Ala Nina, aku tahu kau nggak senang. Melvin suruh kau jadi pengawalku. Kucing itu nggak bersalah. Melvin, aku nggak mau dia pengawalku. Hari ini dia bunuh kucingku. Besok mungkin aku yang dibunuh. Elsa, mau tahu siapa bunuh kucingmu? Bisa kuselidiki. Pengawal. Bawa dia ke kolam luar, isi air es, biar dia rasakan kedinginan di air. Bukan aku. Di ruang tamu ada CCTV. Aku nggak kedapo. Kalau kau berani melawan, hukumannya nggak akan semudah itu. Pak Melvin, kenapa nggak berikan dia kesempatan untuk buktikan dirinya? Kau nggak merasa dia terlalu angkuh? Apa? Dia mirip kucing. Pertama aku pelihara. Arogan, keras kepala. Aku begitu baik padanya, tapi dia malah kabur. Kalau keangkuhannya diredamkan, dia pasti akan selalu berada di sisiku. Manusia berbeda dengan kucing. Gina, kau baik-baik saja. Akhirnya kau bangun. Kau sudah koma beberapa hari. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Jangan bergerak dulu. Dokter bilang kau masih lemah. Jangan sembarang gerak. Selain itu, Pak Melvin bilang kau nggak perlu ke vilanya lagi. Tanpa izin darinya. Aku bukan mau ketemu dengannya. Aku mau temui Pak Joko dulu. Sudah susah payah buat janji dengannya. Aku nggak mau ingkari janji. Kau sudah jadi seperti ini. Gimana cara kau ke sana? Aku akan ke sana walau harus merangkak. Kak Yoko nakona. Berikan kesempatan kedua. Kamu suka Pak Melvin ya? Demi sembuhkan kakinya, kau bahkan mau korbankan nyawamu. Ini demi diriku sendiri. Kejutan? Kejutan apa? Kau akan segera tahu. Oke, aku tunggu. Ya? Pak Melvin, ada tamu. Pak Joko, dulu saya sering ke tempat Anda, tapi Anda nggak mau ketemu. Hari ini Pak Joko datang ke sini, apa karena mau obati kaki saya? Ya, ada gadis yang minta tolong padaku. Gadis? Jangan-jangan, ini kejutan dari Elsa. Terima kasih Pak Joko. Aku cek kakimu dulu. Oke. Proses penyembuhannya sangat baik. Aku akan terapkan akupunktur selama 2 minggu. Setelah itu kau akan pulih. Benarkah? Kalau kau nggak percaya, kenapa suruh gadis itu? Mohon padaku? Bukan. Saya cuma terlalu senang. Sudahlah. Aku mau terapkan akupunktur. Mungkin agak sakit. Kau harus tahan dulu. Pak Joko, silakan dimulai. Elsa. Ada apa? Terima kasih atas semua kebaikanmu. Hari ini Pak Joko datang mengobatiku. Katanya kakiku bisa sembuh sepenuhnya. Kau yang mohon padanya, kan? Baguslah. Elsa, setelah kakiku sembuh total, kita menikah ya? Oke. Besok adalah sesi terakhir kakimu. Pasti bisa sembuh. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Aku cuma nggak mau kecewain dia. Kau harus selalu baik padanya. Dia sangat menyukaimu. Pak Joko, tenang saja. Saya akan selalu baik. Dan setia padanya. Baguslah.
Melvin gak boleh tahu, Pak Joko. Bukan diajak olehku. Ini adalah data yang kami dapat tentang orang tuamu. Tapi, ada sebagian info yang disembunyikan. Kalau kamu mau cari tahu, bisa cari orang ini. Terima kasih. Sama-sama. Aku sudah dibayar, tentu saja harus kerja dengan baik. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Oke. Terima kasih kopinya. Elsa, jangan melawan lagi deh. Kau nggak bersedia menikah denganku? Seenggaknya, biarkan aku coba dulu dong. Melvin. Elsa, kau baik-baik saya. Melvin, Nona Gina suruh aku ke sini. Dia tahu kita mau menikah. Dia mau rusak reputasiku. Gina, hukuman sebelumnya masih belum cukup? Bukan aku. Aku juga baru masuk. Pak Melvin, pengawal wanita ini yang hubungi aku. Dia bilang Elsa batalkan pertunangan dan mempermalukanku. Katanya, dia punya cara balas dendam. Semua ini rencananya. Jangan sembarang bicara. Aku nggak kenal kamu. Semua ini rencanamu, kan? Kau yang kirim pesan itu. Nona Gina, apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Dia cuma pura-pura. Aku kesini dapat pesan darimu. Melvin, bukan aku. Oke, nggak apa-apa. Percaya aku atau dia? Pak Melvin, aku nggak peduli hubungan kalian. Aku nggak bisa ditindas begitu. Di antara mereka, sisakan satu untukku. Kalau nggak, semua nggak kuampuni. Nggak apa-apa, aku di sini. Aku takut. Bawa aku pergi. Nggak apa-apa. Ayo pergi. Dia, untuk kau saja. Melvin, aku nggak berutang padamu lagi. Pak Melvin, gawat. Kenapa nggak ketuk pintu? Semalam Elsa ketakutan, dia baru saja ketiduran. Ada masalah dengan Gina. Dia kenapa? Tadi pagi saya ditelepon, katanya Gina lompat dari hotel. Dia sudah meninggal. Wawan, kau tahu akibatnya kalau bohongi aku, kan? Pak Melvin, saya nggak bohong. Pak Guntur pun sudah ambil mayatnya. Surat kematiannya sudah diterbitkan. Kalau Anda nggak percaya, bisa langsung tanya ke Pak Guntur. Kakek Guntur. Gina di mana? Wawan nggak bilang padamu. Gina sudah mati. Kakek Guntur, bukan cuma Gina dan Wawan bohong padaku. Kenapa kakek juga begitu? Jika aku makezau kalian, saya tinggalkan dia di hotel. Tapi Elsa lemah. Dia kuat. Pengawal Pak Ardi tak bisa melawannya. Itu adalah keputusan yang tepat. Kenapa dia harus marah? Cepat suruh dia keluar. Jangan sampai aku marah. Karena itu, kau pilih Elsa? Tentu saja. Latar belakang keluarganya bagus. Dia hianati keluarganya demi saya. Bahkan mohon Pak Joko obati saya. Tentu saya pilih dia. Maksudmu, Elsa yang mohon Pak Joko obati kamu? Benar. Cepat suruh Gina keluar. Dia harus ke rumah sakit. Minta maaf ke Elsa. Selama ini pandangan dan keputusanku gak pernah salah. Enggak disangka, aku malah salah pilih penerus untuk keluarga ini. Kakek Guntur? Apa maksudnya? Lihat rekaman ini dengan baik. Ini.
Pak Joko, mohon bantu saya. Pak Joko, mohon bantu saya. Demi dirimu. Gina berlutut semalaman. Makanya Pak Joko terharu dan mengobatimu. Nggak mungkin. Elsa yang... Melvin, kau tak pernah mengecewakanku. Makanya aku utus Gina untuk melindungimu. Tapi masalah ini mengecewakan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin dirimu. Nggak. Nggak mungkin. Kau nggak boleh mati. Kau Pak Melvin, mau kemana? pergi. Pak Joko sudah ada di villa. Pak Melvin, ini adalah terapi terakhir Anda. Jangan sampai dilewatkan. Pak Joko pasti tahu. Benar, Pak Joko? Pak Joko, gimana penampilan gadis yang waktu itu mohon pada Anda? Kenapa tanya itu? Penampilannya seperti apa? Tinggi dan kurus. Kulitnya cerah. Coba lihat. Ini orangnya atau bukan? Ini orangnya atau bukan? Bukan dia. Dia ya. Benar. Itu dia. Gadis itu berlutut semalaman di rumahku. Aku obati kakimu sampai sembuh. Daripada dia mati di sana. Kau. Ternyata memang dirimu. Gina. 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 Kau harus ikut terapi sekali lagi. Pak Melvin, sepertinya nggak pantas. Kalau datang tanpa diundang, bukan. Apa yang terjadi? Malam itu, apa yang terjadi? Malam itu. Pak Melvin, mau apa? Aku nggak mau mengulanginya lagi. Apa yang terjadi? Malam itu. Aku nggak lakukan apapun. Pengawal itu keras kepala. Belum sempat kusentuh, dia langsung lompat lewat jendela. Aku tahu kemampuannya. Beberapa pengawalmu nggak bisa mengalahkannya. Kalau nggak dipaksa kalian, dia nggak mungkin lompat. Aku juga nggak tahu. Mungkin dia nggak enak badan. Jalannya agak pincang. Sepertinya nggak ada tenaga. Pak Joko, tolong bantu saya. Ternyata, aku yang mencelakainya. Kau siapa? Namaku Gio, Kapten Tim Pemberantas Narkotika. Kau yang menolongku? Ya, Kenapa kau menolongku? aku. Sudah lama sekali aku mencarimu. Masih belum ada petunjuk? Pak Melvin, Gina sudah mati. Aku bahkan nggak lihat mayatnya. Apa yang bisa dibuktikan? Selembar surat kematian? Selama ini, Anda gunakan semua koneksi. Kiliwaya dan Ola. Untuk cari Gina, Pak Guntur kesal. Kalau dilanjutkan terus, posisi Anda sebagai penerus mungkin akan dicabut. Pak Melvin, bukankah Gina cuma pengawal kalau kehilangan posisi? Sebagai penerus demi dia, pantas? Pergi. Jangan selidiki lagi. Baik.
Karena masalah Nona Gina ya. Kenapa? Melvin, kau masih marah denganku? Waktu itu aku juga mohon ke Pak Joko kok. Aku nggak tahu Nona Gina juga ke sana. Aku kira Pak Joko ke sini karena aku. Sudahlah, aku nggak menyalahkanmu. Kenapa belakangan kau nggak meladeni aku? Kau nggak balas pesanku? Nggak angkat teleponku juga. Aku lagi kerja, nggak ada waktu untukmu. Karena Nona Gina ya? Kenapa kau ungkit namanya? Aku nggak mau kau jatuh sakit. Aku juga sedih dengan kejadian pada Nona Gina. Tapi kau masih punya aku. Aku akan selalu di sisimu. Kau pergi saja. Aku mau kerja dulu. Gina, kenapa masih berulah walau sudah mati? Ini tempatnya. Kata mentorku, situasi waktu itu sangat mengerikan. Target mereka waktu itu, kumpulan penjahat bersenjata yang sudah lama bersembunyi. Orang tuamu adalah mata-mata. Di detik terakhir, mereka berikan info yang sangat penting. Makanya aksi kami waktu itu berhasil. Tapi mereka nggak berhasil diselamatkan. Saat pembersihan lokasi kejadian, kami cuma temukan beberapa bagian tubuh. Setelah diteliti dan dipastikan identitasnya, kami pun dirikan batu nisan ini. Tapi, mereka punya keturunan. Demi keamananmu, informasimu nggak tertulis di nisan itu. Jadi, mereka adalah pahlawan? Benar. Mereka diberi penghargaan kelas tinggi. Informasi yang mereka dapatkan mati-matian berhasil bantu kami hancurkan perdagangan narkoba lintas batas itu dan selamatkan banyak orang. Kau tetap mau tinggal di kota Nalpa? Atau kembali ke kota Loa? Aku mau menetap di sini, lebih dekat dengan mereka. Kau sudah temukan tempat tinggal? Belum. Tinggal di komplek dekat rumahku? Komplek rumah lama, lumayan aman. Di samping rumahku ada kamar kosong. Dulu rumah temanku, dia pindah ke provinsi lain. Kuncinya dia titip padaku. Nggak terlalu besar, tapi sangat bersih. Biaya sewanya juga murah. Oke. Rumah ini, lokasinya sangat bagus. Di sana adalah pusat kota. Di dalam ada info tentang orang tuamu. Kalau ada yang mau kau tanyakan lagi, aku bisa jelaskan semuanya. Di dekat sini ada pasar, kau bisa berbelanja di sana. Di bawah ada taman, kau bisa jalan-jalan setelah kakimu sembuh. Terima kasih, Pak Gio. Sama-sama. Panggil aku Gio saja. Kau adalah anak dari martir. Aku memang harus menjagamu. Berdasarkan investigasi, mayat yang dibawa Pak Guntur untuk dikremasi adalah perempuan 52 tahun, meninggal karena kanker. Aku tahu. Itu pasti bukan dia. Selidiki terus, aku mau tahu dia ada di mana. Baik. Gina, kau hebat sekali. Semua orang pun ikut menipuku. Gina, ternyata kau belum mati. Aku ambil mobil dulu. Tunggu aku di sini. Oke. Aku bawa kau ke rumah sakit. Luka kecil. Bisa ku obati sendiri. Aku bisa obati sendiri kok. Mau ke rumah sakit atau aku yang obati? Pilih saja. Luka ringan, nggak perlu dijahit. Tapi harus diobati secara rutin. Jangan sampai terkena air. Dokter Yuli, ada keadaan darurat. Tunggu, aku kembali. Dokter sudah pergi? Luka di punggungmu.
Sudah sembuh kok. Begitu kondisi hidupmu di keluarga Dinara? Itu pekerjaanku. Aku sudah berikan banyak waktu. Ku berikan 3 hari lagi. Kalau dia nggak ditemukan, kalian semua dipecat. Aku sibuk belakangan ini. Jangan cari aku dulu. Melvin, kau masih cari Nona Gina, kan? Nggak perlu banyak tanya. Aku cuma kasihan denganmu. Kau terus menyelidikinya. Menderita mental dan fisik. Dia malah ditemani pria tampan, hidup bahagia. Katakan, kau sudah ketemu Gina? Melvin, sakit sekali. Jawab, kau ketemu Gina ya? Iya, Dia ada di mana? Melvin, lepaskan aku dulu. Melvin, Nona Gina cuma pura-pura mati. Dia rencanakan semua itu untuk rusak hubungan kita. Dia nggak bisa dapatkan dirimu, jadi nggak mau aku bersamamu. Siapa pria di foto ini? Mereka berdua mesra. Sepertinya pacar Nona Gina. Mungkin dia pura-pura mati untuk lepas dari keluarga Dinara dan selalu bersama. Pacar? Dia nggak akan berani melakukan itu. Mau kemana? Kita belum menikah. Sudah mulai pantau keberadaanku. Bukan begitu, aku cuma khawatir. Gak perlu. Kalau aku mati karena cemburu, nggak apa-apa. Tapi, kau jangan harap bisa mengendalikanku. Gina, kenapa kau enggak benar-benar mati saja sih? Informasi untuk perekrutan di kepolisian. Dengan ini, kau pasti bisa lulus. Semoga kau bisa jadi rekanku, ya? Aku akan baca semua data ini. Aku pulang dulu. Nggak ngerti? Tanya aku. Oke. Kenapa kau di sini? Gina, kau makin lancang. Kalau takut, kenapa masih kabur? Lepaskan aku. Kau masih marah. Aku sudah tahu masalah Pak Joko. Kau yang mohon padanya. Aku juga sudah. Beri Pak Ardi pelajaran. Dia nggak akan mencarimu lagi. Kalau begitu, kau sudah puas, kan? Semuanya nggak penting. Tampaknya kau masih peduli dengannya. Ayo pulang denganku. Nggak mau. Apa? Aku sudah bukan pengawalmu lagi. Kata siapa? Kakek Guntur. Gina, jangan ancam. Aku pakai kakek Guntur. Sejak kau datang ke sisiku, kau sudah milikku. Kau cuma boleh ikuti perintahku saja. Kau sudah bersama Elsa, kan? Kau cemburu. Seorang pengawal nggak akan cemburu. Kau terluka. Kenapa? Kau bilang nggak sentuh aku lagi? Mau ngapain? Aku akan obati lukamu dulu. Aku nggak merasa kau kotor. Kau yang kotor. Gina. Kenapa? Kau mau paksa aku lagi dengan statusmu sebagai kepala keluarga Dinara? Sayangnya, aku bukan pengawal Dinara lagi. Jangan buat aku marah. Aku nggak mau menghukummu. Melvin, dulu kau ingin sekali putuskan hubungan denganku, kan? Setelah aku pergi, harusnya semua sesuai keinginanmu. Setelah aku pergi, kau sadar bahwa yang kau cintai bukan Elsa, melainkan aku? Kenapa kau selalu bermasalah dengan Elsa? Kenapa kau nggak bisa pahami aku? Kalau nggak nikahi dia, memangnya harus nikahi seorang pengawal? Kau benar. Aku cuma seorang pengawal. Nggak pantas untukmu. Pergi dari rumahku. Gina, salah. Lepaskan aku. Oke. Sekarang kau lagi kesal. Aku nggak akan permasalahkan hal ini. Setelah kau tenang, kita diskusi lagi. Ayo pulang. Kenapa sekarang? Kau gegabah sekali sih. Karena satu ucapan. Kau mau langsung menyerangku ya? Gina, kau ada di rumah nggak? Jangan biarkan dia masuk. Kalau enggak, kau tahu apa yang akan kau perbuat, kan? Cepat suruh dia pergi. Suruh dia pergi.
Kau nggak mau dia melihat seperti ini saat masuk ke dalam, kan? Suruh dia pergi. Gio, aku baik-baik saja. Tadi aku dengar ada suara aneh di rumah. Kau nggak jauh saat aku panggil. Apa terjadi sesuatu? Kau tahu aku nggak sabar, kan? Kalau nggak suruh dia pergi, aku nggak tahu apa yang akan kulakukan di sini. Barusan aku nggak sengaja tendang lemari. Nggak apa-apa kok. Kau pergi saja. Oke, ada masalah. Panggil aku. Aku di sebelah. Dia sudah pergi. Cepat lepaskan aku. Aku bilang akan lepaskan dia. Tapi nggak bilang akan lepaskan dirimu. Gina, mulai sekarang, kau cuma boleh jadi milikku. Sudah bangun? Pasti lapar, kan? Ini sup yang kubuatkan untukmu. Ayo minum. Jangan lawan aku. Kenapa kau culik aku ke sini? Kau adalah pengawalku. Tentu saja, harus selalu ada di sisiku. Kakek Guntur sudah izinkan aku pergi. Itu dia, bukan aku. Melvin, aku sudah bayar semua kebaikan keluarga Denara. Dengan luka di sekujur tubuhku, aku sudah bebas. Aku cuma mau hidup tenang. Lepaskan saja aku. Aku sudah selamatkanmu berkali-kali. Kenapa kau harus pergi? Memangnya hidup seperti apa? Yang nggak bisa kuberikan? Iya. Kau nggak bisa. Kenapa kau rasa aku nggak sanggup? Mau hidup seperti apa? Katakan. Aku mau hidup tanpamu. Jangan marah, ya. Cemburu juga ada batasnya. Aku akui seharusnya enggak. Tinggalkan dirimu pada Pak Ardi. Aku nggak tahu kau terluka. Lagi pula, aku sudah jemput kau kesini lagi loh. Kau mau apa sih? Kau merasa aku pergi karena cemburu? Memangnya bukan? Melvin, kau kira aku masih suka sama kamu? Gina? Apa maksudmu? Maksudnya adalah, aku nggak menyukaimu lagi. Kau masih belum sadar sepenuhnya. Kita bicara lagi setelah kau lebih tenang. Pak Melvin, Nona Gina tetap nggak mau makan. Nggak usah berikan makanan lagi. Nona Gina sudah 3 hari nggak makan. Kalau dibiarkan, kesehatannya terpengaruh. Gina, jangan kira. Kau lagi ngapain? Kau mau mati ya? Hah? Kau pikir keinginanku pergi bisa kau hapus? Dengan mengikat kakiku? Pak Melvin, Gina harus dibawa ke rumah sakit. Gimana? Lukanya sudah diobati. Tapi lukanya sangat dalam. Dia harus dirawat dengan baik. Kalau enggak, akan ada efek samping. Pak Melvin, Gina mau potong kaki. Apakah boleh? Biarkan dia pergi? Jangan bicara. Seperti itu lagi. Kalian diam-diam menipuku. Belum kuberi pelajaran. Gina mohon, saya bantu. Kau bantu dia begitu saja. Kau asisten siapa sih? Pak Melvin, Gina sudah nggak ada perasaan apapun pada Anda. Kenapa masih paksa dia? Aku mau maksanya. Dia bantu aku tahan serangan, carikan Pak Joko untukku. Bahkan tidur bersamaku. Sekarang kau bilang aku memaksanya. Dia masih kesal padaku karena meninggalkannya waktu itu. Nggak apa-apa kok. Aku akan kembalikan semuanya. Seperti semula lagi.
Pak Melvin, apa yang mau Anda lakukan? Aku dengar, hipnotis bisa bantu seseorang lupakan sebuah kenangan. Gina, akhirnya kau sadar. Jangan gerak dulu. Dokter bilang kau harus dirawat inap. Rebahan dulu. Kenapa aku di rumah sakit? Kau nggak ingat? Apa saja yang kau ingat sekarang? Aku ingat. Tadi kita pergi ke sebuah perjamuan. Ada yang meracuni anggurmu. Lalu, aku pun menanganinya. Sehari sebelum Elsa pulang, hipnotisnya berhasil. Gina, orang itu ada komplotan. Kau terluka demi menyelamatkanku. Lalu, koma sampai sekarang. Ada komplotan? Sudah berapa lama aku koma? Mereka kesini demi mengincar nyawaku. Persiapannya sangat baik. Kau baik-baik saja. Iya. Demi melindungiku, kau sudah koma selama 2 bulan. Aku koma 2 bulan. Gina, jangan khawatir. Dokter bilang, kondisimu sudah baik-baik saja. Yang penting istirahat dulu. Kau pasti akan sembuh. Tenanglah. Oh iya. Aku suruh pembantu. Buatkan sup. Ayo, coba dulu. Aku saja. Buka mulutmu. Pak Melvin, ada urusan mendadak di kantor. Gina, kau minum supnya. Aku akan segera kembali. Kenapa dia tiba-tiba begitu lembut padaku? Karena aku menolongnya lagi? Tapi, sebelumnya, aku sering menolongnya kok. Ada masalah apa? Ada yang menyelidiki keberadaan Gina. Orang itu adalah polisi. Siapa namanya? Gio Sanjaya. Dia sangat mendesak. Sudah sampai ke perusahaan. Datang dari kota Nalpa? Iya, Menyebalkan sekali. Pak Melvin kenal dengannya. Begini saja, suruh orang alihkan perhatiannya. Jangan sampai dia dekati Gina. Baik. Wawan, kau tahu temperamenku kan? Jangan lawan perintahku lagi. Kalau sampai terulang, kau nggak akan kuampuni. Kau mau ngapain? Cepat turunkan aku. Luka di kakimu belum sembuh. Dokter bilang, jangan terlalu sering jalan. Nggak apa-apa, aku udah pulang. Hati-hati aja. Jangan sampai dilihat orang lain. Biarkan orang lain lihat saja. Ayo masuk. Bukankah kau nggak suka? Kalau terlalu mesra denganku, di depan orang lain? Kenapa kau seperti
sudah berubah total. Setelah aku koma 2 bulan, ini kamarmu. Aku tahu. Kenapa kau bawa aku ke sini? Mulai sekarang, kau tinggal di sini. Tapi, ini kamarmu loh. Tentu saja aku tahu. Sudah kusuruh pembantu bawa barangmu. Kenapa? Kau senang sekali, kan? Kenapa kau tiba-tiba selembut padaku? Dulu kau nggak akan pernah izinkan aku menginap di kamarmu. Pergi sendiri. Aku nggak suka tidur sekasur sama orang lain. Apa kau merasa sedih saat aku mengusirmu? Kenapa matamu semerah itu? Kau melihatnya? Gina, mulai sekarang, kau tinggal di sini. Aku, Gak apa-apa, kau baru pulang. Aku terlalu buru-buru. Setelah kau sembuh, kau bisa menebus semuanya. Istirahatlah. Aku akan suruh orang bawa barangmu ke sini. kenapa tadi aku mendorong Melvin? Dia begitu lembut padaku. Harusnya aku senang dong. Kenapa aku malah mau kabur? Kesinilah. Nanti ada yang masuk. Siapa yang berani masuk tanpa ketuk pintu? Tadi kau menatapku terus, bukan? Kenapa kau merasa kuabaikan? Karena pekerjaan? Bukan. Gina, kau tahu nggak? Aku nggak suka saat kau bohong. Melvin, aku sudah pesan sebuah. Gina ini. Siapa yang suruh kau ke sini? Aku sudah pesan restoran bagus. Ayo pergi ke sana bersamaku. Silakan ngobrol dulu. Gina, Melvin, lama kau tak makan bersamaku. Hari ini jangan tolak aku lagi. Sejak kapan Elsa kembali ke sini? Kenapa Melvin malah jadi lebih lembut padaku setelah Elsa kembali? Gina, ini aku, Gio. Q siapa? Aku nggak kenal. Gina, kau nggak kenal denganku? Aku Gio. Siapa yang utus kau? Apa tujuanmu? Gina, Jangan dekat, dia pembunuh. Aku bukan. dia yang melukaimu. Bunuh dia. Jangan kejar.
Gina, Orang itu berbahaya. Kalau nggak dihabisi, dia akan habiskan kamu. nggak apa-apa. Kau akan selalu di sisiku, kan? Kalau dia datang lagi, langsung bunuh dia. Sudahlah. Kau baru pulang dari rumah sakit. Tubuhmu belum pulih. Kali ini lepaskan dia dulu. Nona Elsa sudah pulang? Kenapa kau masih... Apa hubungannya dengan Elsa? Kalau aku baik padamu, ayo pergi. Kita makan dulu, yuk. Bukankah Nona Elsa ajak kau makan bersamanya? Kau mau aku makan dengannya? Gina, jangan pendam semua hal di hatimu. Mulai sekarang, kau bisa katakan apapun padaku. Gina, kau akan selalu di sisiku. Kan? Iya. Semuanya, apa kabar? Namaku Melvin Denara. 3 Maret di kuartal 2025. Ini yang pertama. Cincin permata merah. Gina sudah pergi. Kenapa balik? Maksudmu, Gina, kau kira bisa ada di sisi Melvin kalau pura-pura bodoh? Aku tunangannya. Segera menikah. Kamu jadi simpanan memalukan. Selamanya. Apa? Maksudku, aku sudah jadi tunangan Melvin. Kenapa kau kembali dan rusak hubungan kami? Bukankah kau sudah hadiri acara pertunangan kami? Kenapa malah pura-pura nggak tahu? Aku juga hadir. Kau mau pura-pura sampai kapan? Aku benar-benar gak ingat. Kalian lagi ngobrol apa? Aku lagi undang Nona Gina untuk hadiri pernikahan kami. Melvin, kau sudah bilang akan adakan pernikahan yang megah, kan? Kalian ngobrol dulu. Aku ke toilet. Gina, Melvin, jangan pernah cari Gina lagi. Jangan pernah ucapkan hal yang gak penting padanya. aku nggak mencarinya. Karena dia sudah kembali, aku mau undang dia untuk hadir ke pernikahan kita. Aku sudah bilang, jangan cari dia lagi. Baik, Jaga sikapmu. Aku akan berikan status Nyonya Denara kepadamu. tapi yang kuinginkan bukan cuma status itu. Aku mau hatimu juga. Kenapa Gina kayak nggak ingat apa-apa? Dia amnesia. Aku tunangannya. Kami akan segera menikah. Kenapa kau rusak hubungan kami? Mereka sudah tunangan. Makanya Melvin begitu baik pada aku. Dia mau aku tetap ada di sisinya. Dan jadi selingkuhannya. Aku di kamar 808. Bawa obat pereda. Mabuk untukku. Oke. Kenapa malah kau? Nona Gina ada urusan. Makanya suruh aku yang bawakan obat ini untukmu. Bukan aku yang cari dia. Dia sendiri yang mencariku. Ini adalah obat yang dia berikan. Melvin, aku tunanganmu. Jangan secuek itu. Lepaskan. Aku juga bisa lakukan hal yang dia lakukan. Pakai bajumu. Pergi dari sini. Melvin,
Kenapa kau nggak mau menyentuhku? Kalau kau suka, menetap saja di sini. Melvin, mau kemana? Kamar ini, kuberikan untukmu. Aku nggak mau kamar ini. Aku mau bersamamu. Jangan terlalu tamak. Melvin, kenapa kau menghinaku seperti ini? Kenapa kau pulang? Kenapa? Kenapa kau biarkan Gina? Antarkan obat untukku. Bukankah dia tunanganmu? Dia lebih pantas lakukan hal itu. Gina. Selain itu, aku sudah pernah bilang, kau tinggal di kamarku saja. Kenapa malah pindah ke sini lagi? Kalau kau sudah tunangan dengan Nona Elsa, kita nggak boleh lakukan ini lagi. Kenapa nggak boleh? Tubuhmu sangat menyukaiku kok. Tubuhmu sangat menyukaiku kok. Nggak boleh. Boleh. Aku nggak mau jadi perusak hubungan orang lain. Jadi, kau mau aku menikahimu? Enggak. Aku cuma mau akhiri hubungan kita. Akhiri hubungan yang nggak bisa dibanggakan ini. Gina, kenapa kau peduli dengan hal itu? Walau aku menikah dengan Elsa, hubungan kita nggak akan terpengaruh kok. Tapi kau sudah tunangan dengan Elsa. Kau harus bertanggung jawab padanya dan pernikahan kalian. Jadi, kalau aku nikah sama Elsa, kau nggak bakal biarin aku sentuh, ya? Iya. Aku janji nggak sentuh Elsa. Apa? Kalau aku nggak akan sentuh Elsa sama sekali, kau juga nggak mau? Gina, posisi Nyonya Denara cuma kuberikan ke Elsa, tapi sisanya akan kuberikan padamu. Kenapa kau mau menikahinya? Nona kaya yang terlantar. Boleh jadi Nyonya Denara, kecuali seorang pengawal yang datang dari panti asuhan. Kau mengerti nggak? Oke, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada urusan di kantor. Aku harus ke sana. Pikirkan. Pak Melvin, toh kita dilaporkan seseorang. Sekarang, sudah ditahan. Sudah tahu siapa yang lapor? Belum. Stalking penting kalau nggak serahkan tepat waktu. Kerugian kita tak terhitung. Bantu aku pesan tiket. Aku akan ke sana. Baik, Selain itu, bilang ke semua orang di villa, pantau Gina dengan baik. Sebelum aku kembali, jangan sampai dia pergi dari villa. baik. Nona Gina, Anda mau kemana? Kenapa? Nona Gina, Pak Melvin sudah bilang, sebelum dia kembali, Anda nggak boleh pergi dari villa. Kapan dia pulang ke sini? Saya juga nggak tahu. Tapi Anda bisa langsung tanya Pak Melvin. Gina, Nona Elsa. aku sudah hamil. Apa? Aku sudah hamil. Semoga kau nggak ganggu Melvin lagi. Demi anak ini,
Kalau aku nggak sentuh Elsa sama sekali, kau tetap nggak mau. Gina, posisi Nyonya Denara cuma kuberikan ke Elsa. Sisanya bisa kuberikan padamu semuanya. Ternyata itu cuma angan-angan. Aku tahu, kau nggak akan pergi semudah itu. Gina, kalau kau menetap, pasti cuma akan dipermalukan. Lihat ini, kau akan mengerti. Aku suruh kau pergi. Kapan ini terjadi? Kenapa aku nggak ingat? Karena Melvin sudah menghipnotismu. Nggak cuma yang itu. Masih banyak yang kau lupakan. Ini karena kau bunuh kucingku. Melvin suruh kau berendam di air dingin semalaman. Kau kira beberapa hari ini Melvin lambu padamu karena dia suka padamu? Dia cuma anggap kau sebagai permainan. Daripada bosan, mendingan dijadikan. Sebelumnya, aku nggak pedulikan keberadaanmu. Tapi, sekarang aku sudah hamil. Aku harap kau nggak akan tinggal di sisi Melvin lagi. Aku akan pergi. Aku sudah alihkan perhatian pembantu. Kau bisa pergi sekarang. Aku harap kali ini kau bisa pergi jauh-jauh. Jangan sampai dia temukan dirimu lagi. Baiklah. Dia sudah pergi. Aku yakin dia anak. Dari dua mata-mata itu, Gina, kali ini kau akan menghilang selamanya. Kalian siapa? Aku ada di mana? Ini negara Arto. Ini adalah tempat di mana orang tuamu suruh orang menangkapku. Kau kriminal yang kabur waktu itu. Benar, karena orang tuamu banyak kawanku yang mati. Setiap harinya aku mau hancurkan mereka berdua. Nggak disangka, anak mereka sudah ada di tanganku. Kamu ngapain? Orang tuamu adalah pahlawan. Kalau anak mereka jadi pecandu narkoba, masih ada orang yang banggakan pencapaian mereka. Kau baik-baik saja. Kenapa kau kejar ke sini? Kau polisi. Jangan takut. Kau polisi? Aku tahan mereka. Ku kabel lewat pintu belakang. Gimana? Aku sudah hubungi polisi. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah minta izin dariku? Aku akan pergi denganmu. Cepat pergi. Aku yang kau inginkan. Lepaskan dia. Bagus. Bagus sekali. Anaknya pahlawan. Memang pemberani. Kau menculikku karena mau lampiaskan kebencianmu terhadap orang tuaku. Cuma bisa kau lakukan kalau aku hidup. Lepaskan dia, atau aku akan mati di hadapan. Pisau itu untuk melindungi dirimu. Apa keputusan? Oke, aku janji. Tapi, kau harus terima suntikan obat ini. Gina. Itu narkoba. Jangan terima. Kalau disuntikan, kau pasti akan kecanduan. Oke. Kesabaranku terbatas. Jangan berulah lagi. Kalau nggak pistolku akan menembak ke arahmu langsung. Lepaskan dia, atau lupakan janji kita. Oke, aku nggak akan serang dia. Silakan dimulai.
Sudah bisa lepaskan dia? Sudah bisa lepaskan dia? Tentu saja. Ayo pergi. Gina, jangan pergi dengan mereka. Ngapain? Tenang. Ji, aku mah pingsan. Kalau dia ikut, aku nggak tahu aku bisa tepati janji kita atau enggak. Pak Melvin, Nona Gina menghilang. Apa? Tadi saya buang sampah. Setelah kembali, Nona Gina menghilang. Dasar nggak berguna. Kau terlibat atau enggak? Beberapa hari ini, saya selalu di sisi Anda. Harusnya Pak Melvin tahu. Saya nggak akan sempat lakukan hal itu. Cari sekarang juga. Baik. Belum ditemukan? Di pabrik terlantar itu, nggak ada CCTV. Kami sudah berusaha mencarinya. Cepat ya. Yanto sangat kejam. Kalau Gina di tangannya, pasti akan sangat menderita. Pak Gio, ada yang mencarimu di luar. Baiklah. Kenapa kau di sini? Gina di mana? Bukan urusanmu. Pak Gio, ini bukan kota Napa. Kalau kau nggak jelaskan, aku punya banyak cara. Usir kau ke luar negeri. Gina. Diculik pengedar narkoba. Apa? Dia terlibat dengan pengedar narkoba sejak kapan? Orang tuanya adalah polisi narkotika. Mereka jadi mata-mata. Dan menyusup ke pengedar di negara Arto. Mereka ketahuan. Saat terakhir kali kirimkan info, dua-duanya meninggal. Yang menculik Gina. Kriminal yang kabur waktu itu. Apa? Mereka sangat kejam. Banyak cara menyiksa orang. Kalau kau masih peduli dengan hubunganmu dan Gina, jangan ganggu aku. Apa? Orang tua Gina polisi narkotika? Gina nggak bilang. Aku nggak ada waktu untukmu. Silakan pergi. Gina bukan anak yatim piatu. Dia adalah anak pahlawan. Cari terus. Pokoknya harus temukan dia. Pak Melvin, saya sudah temukan petunjuk. Katakan. Saya dapatkan info. Saat Gina pergi, Elsa sempat bertemu dengannya. Dia bahkan cari detektif untuk selidiki identitas Gina. Dia yang bocorkan identitas Gina ke pengedar narkoba. Dia sangat lancang. Sekarang di mana dia? Ada di villa pinggir sungai yang Anda belikan untuknya. Melvin, kenapa kau kesini? Melvin, aku nggak tahu kau kesini. Belum siap apapun. Tunggu, ganti baju dulu. Nggak perlu. Melvin, kau kenapa? Kenapa tampaknya nggak senang? Ada masalah di kantor ya? Saat aku keluar kota, kau mencari... Aku. Jangan bohong padaku. Tanpa bukti, aku nggak akan mencarimu. Melvin, maafkan aku. Aku memang cari Nona Gina. Tapi aku nggak lakukan apapun. Benarkah? Iya. Elsa, tadi aku sudah beri kau peringatan. Melvin, kamu mau ngapain? Aku nggak tahu apa-apa. Masih mau bohong padaku? Sepertinya hukumanku untukmu. Masih... Elsa, masih nggak mau jujur? Melvin, kau mau aku bilang apa? Oke. Elsa, kesabaranku terbatas. Kalau kau nggak jujur, jangan harap bisa pergi dari villa ini. Melvin, aku adalah tunanganmu. Kau janji akan baik padaku. Jangan kejam padaku. Tunangan? Kau cuma sebuah mainan yang kubawa ke rumah saja. Kau kira aku akan jalin
hubungan denganmu lagi. Apa? Lihat aku. Saat kakiku lumpuh, kau pergi dengan pria lain tanpa ragu-ragu. Selama kau di luar negeri, kau sering sekali ganti pasangan. Kau kira aku nggak tahu apa-apa? Kau? Aku menikahimu supaya bisa dijadikan target untuk melindungi orang yang kupedulikan. Yang kau cintai adalah Gina? Nggak mungkin kalau kau suka dengannya. Kenapa waktu itu kau begitu kejam padanya? Demi aku? Elsa, aku menikahimu supaya bisa buat dia nurut padaku. Nggak disangka dia terlalu keras kepala. Mau manfaatkan aku? Untuk jinakkan dia jadi binatang tanpa cakar? Melvin, semua kebaikanmu padaku cuma sebuah tipuan. Demi Gina, kau mempermainkanku? Jangan anggap dirimu nggak bersalah. Kau mau kembali ke sisiku. Cuma demi kekuasaanku saja kan? Kita cuma saling memanfaatkan saja. Melvin, aku memang kalah kejam kalau dibandingkan denganmu. Tapi, memangnya kenapa kalau kau menjebakku seperti itu? Nggak berhasil kau taklukkan, malah makin menjauh darimu. Kau nggak akan pernah bisa ketemu dia lagi? Oke. Aku mau lihat, kau bisa bertahan dari siksaanku atau enggak. Jangan. Mau jawab atau enggak? Aku mau. Kau nggak bisa ketemu Gina lagi seumur hidup. Oke. Nona Elsa, ini adalah madu berkualitas tinggi. Kalau dioleskan di lukamu, akan ada banyak serangga yang datang menghampiri. Mereka akan gigit dan masuk ke lukamu, buat kau menderita. Jangan. Aku akan jawab. Aku akan jawab. Gina ada di mana? Sekarang, harusnya mereka ada di negara Arto. Mereka bilang mau bawa Gina untuk disembahkan ke kawan lama yang mati. Melvin, tolong aku. Bawa aku ke rumah sakit. Jujur. Kau bisa bertahan selama ini. Aku mengagumimu. Kalau nggak ada dendam besar dengan orang tuamu, aku akan ajak kau masuk kelompok. Orang tuaku adalah pahlawan. Aku nggak akan permalukan mereka. Keras kepala sekali, aku akan bawa kau untuk ketemu dengan orang tuamu. Jangan gerak! Ini polisi! Angkat tangan, letakkan senjata kalian! Letakkan senjata kalian! Yanto, kau sudah dikepung. Jangan melawan lagi. Jangan mendekat. Lepaskan dia. Jangan lukai sanderanya. Kalau ada permintaan, bisa didiskusikan dulu. Kalian, kenapa cepat sekali? Kalian datang ke sini? Ini ulahmu ya? Kau baru sadar? Terlambat sekali. Kalian gak akan bisa kabur lagi. Wanita sialan. Jangan lukai dia. Kamu apa? Akan kupenuhi. Aku mau helikopter. Uang tunai 100 miliar. Oke, janji. Ikuti permintaannya. Siapkan helikopter dan uang tunai. Jangan. Jangan berikan padanya. Diam. Jangan sentuh dia. Kalau enggak, kau enggak akan dapatkan apapun. Sepertinya kekasihmu sangat peduli denganmu. Ya. Dia bukan kekasihku. Dia cuma majikanku. Majikanmu sangat peduli denganmu. Jangan beri helikopter padanya.
Dia pengedar narkoba besar. Pasti celakai banyak orang. Jangan. Itu nggak ada urusannya denganku. Itu nggak ada urusannya denganku. Aku cuma inginkan dirimu, Gina. Tapi itu urusanku. Waktu itu orang tuaku mati semua karena pengedar narkoba ini. Mereka berhasil kabur dari tangkapan orang tuaku. Mereka harus berhasil kuhancurkan. Kamu ngapain? Melvin, kali ini aku benar-benar akan pergi. Gina. Pak Melvin, siap, lepaskan. Personel siap mengkai. Kalau turun sekarang, mungkin masih selamatkan Gina. Gina, aku mau selamatkan dia. Cepat. Cepat. Bawa mereka pergi. Pak Melvin, sebaiknya istirahat dulu deh. Anda nggak tidur selama beberapa hari. Kalau begini terus, Anda akan tumbang sebelum Gina siuman. Aku nggak boleh pergi. Aku mau jadi orang pertama yang dia lihat setelah siuman. Gina sudah siuman. Gina, akhirnya kau sadar. Apa ada yang gak nyaman? Aku panggilkan dokter dulu. Kenapa? Kamarnya gelap sekali. Ini ada apa? Kenapa kau nggak bicara? Kau nggak nyalakan lampu? Sekarang, masih siang? Gimana? Pak Melvin, Nona Gina ada pendarahan intrakranial. Pendarahan itu menekan saraf, jadi dia buta. Bisa pulih nggak? Sekarang Nona Gina masih sangat lemah, nggak bisa dioperasi dulu. Cuma bisa dirawat secara konservatif. Untuk penglihatannya, belum bisa dijamin bisa pulih atau enggak. Terima kasih. Harus sembuhkan dia. Sebenarnya, yang paling penting baginya sekarang bukanlah penglihatan, melainkan banyaknya racun yang ada di dalam tubuhnya. Obat penawar kami nggak berkhasiat, sepertinya. Kenapa? Sepertinya. Aku nggak mau dengarkan hal itu. Perlu apa? Bisa aku bawakan ke sini. Pokoknya dia harus hidup. Kami akan berusaha. Untuk sementara, pastikan suasana hatinya selalu senang dan tenang. Kalau enggak, penyakitnya akan makin parah. Oke. Aku mengerti. Joe, akhirnya kau kembali. Ya? Kenapa suaramu serak? Kau sakit? Ya. Kau istirahat dulu deh. Aku baik-baik saja. Oke. Gio, kenapa kau malah iseng saat aku nggak bisa melihat? Kau baru sadar. Nggak perlu buru-buru kok. Dokter sudah bilang, matamu akan sembuh. Dalam waktu dekat.
Gina, kau istirahat dulu, ya? Aku akan menemanimu di sini. Oke. Gina, akhirnya kau sadar. Gio, Ini aku. Matamu kenapa? aku buta. Kok bisa begitu sih? Aku tadi di kantor, tangani masalah ini. Begitu tahu kau sudah sadar, aku langsung datang ke sini. Apa kata dokter tentang matamu? Masih bisa sembuh nggak? Jadi, Iya. Kenapa? Kau marah karena aku terlambat ya? Yanto dan rekannya sudah ditangkap. Sudah. Nggak ada yang kabur. Kaki Yanto terluka. Sekarang lagi diobati. Kami sudah siap-siap menuntutnya. Sepertinya dia akan dihukum mati. Baguslah. Baguslah. Kau sangat berani. Sama seperti orang tuamu. Apa aku? Juga bisa disebut pahlawan? Tentu saja. Sudah lapor ke polisi. Setelah kasus ini selesai, kau akan dapat penghargaan. Kepala kepolisian pun akan berikan penghargaan kepadamu langsung. Berarti aku nggak memalukan, ya? Apa? Maksudku, aku boleh dikuburkan di samping nisan orang tuaku nggak? Apa? Aku mau dikubur di samping batu. Kenapa bicara seperti itu? Matamu pasti bisa sembuh. Aku akan carikan dokter terbaik. Bukan mataku. Yanto sudah suntikan banyak racun padaku. Aku paham dengan tubuhku sendiri. Sekarang cuma sedang berusaha bertahan. Ngakuk, racun pasti ada penawarnya. Aku tanya dokter. Rumah sakit militer ada banyak. Profesor berpengalaman. Mereka pasti punya cara. Gio, boleh bantu satu hal nggak? Apa? Aku mau ke kota Nalpa. Oke. Aku akan bawa kau ke sana. Terima kasih. Melvin, kau kira aku anggap kau sebagai Gio kalau kau kira aku akan anggap kau sebagai Gio kalau kau nggak bicara? Melvin, aku sudah ingat semuanya. Entah efek samping racun Yanto. Semua yang kulupakan setelah hipnotis. Akhirnya kuingat lagi. Gina, Melvin, kau tahu nggak? Aku bukan anak yatim piatu. Aku adalah anak pahlawan. Mereka dapat penghargaan tingkat tinggi. aku tahu. Jadi, latar belakangku nggak menyedihkan sama sekali. Aku pantas untuk siapapun. Gina, aku nggak merasa kau nggak pantas. Nggak penting. Sudah nggak penting. Lagi pula sekarang, aku sudah nggak menyukaimu. Aku akan ke kota Nalpa. Itu rumah orang tuaku. Berarti itu rumahku juga. Melvin, aku nggak mau permasalahkan. Siapa yang benar dan salah? Aku cuma mau pergi dari sini. Pergi darimu. Dari tadi dia menatapmu di sana. Biarkan saja. Ayo pergi. Gina, sebelum pergi, ada hal yang harus kuberitahu. Apa? Setelah jatuh dengan Yanto, Melvin juga mau lompat bersamamu, tapi ditahan asistennya. Lalu, dia ikut dengan tim penyelamat selama 3 hari berturut-turut, sampai kau ditemukan. Setelah kau dibawa ke rumah sakit, dia kerahkan semua kemampuannya untuk carikan dokter terbaik. Tanpa dia, aku nggak tahu kau bisa kuselamatkan atau enggak.
Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Kalau kau masih punya perasaan padanya, lebih baik lepaskan dendam itu dan hargai setiap waktu yang ada. Aku nggak punya banyak waktu. Nggak perlu urus dia lagi. Masih banyak yang ingin kulakukan. Kalau kau sudah buat keputusan, ayo pergi dari sini. Oke. Pak Melvin, ayo pergi dari sini. Tim medis dari negara Modu sudah kita hubungi, sudah menunggu. Oke. Gio, kenapa hari ini kau terlambat? Kenapa nggak bicara? Maaf, di jalan agak macet, makanya aku terlambat. Oke deh, kau akan kumaafkan. Ayo berangkat sekarang. Kalau enggak, matahari terbenamnya akan hilang. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku baru ingat, ada yang tertinggal. Tunggu di sini. Aku segera kembali. Kenapa kau ke sini? Ini adalah daftar keinginannya. Sudah dilakukan sebagian bersamaku, sisanya kau yang selesai. Ini adalah daftar keinginannya. Keinginan pertama, nggak mau pikirkan apapun, cuma mau melamun di tempat kosong. Sangat nyaman sekali. Itu adalah tidurku, yang paling nyenyak selama ini. Kedua, mau nonton film bareng teman. Gio jelasin filmnya ke aku terus, sampai dimarahin pasangan sebelah. Film selesai, aku traktir dia minuman untuk minta maaf. Permintaan ketiga, pelihara kucing. Mika baik dan penurut. Bulunya lembut. Gio bilang Mika, putri di kalangan kucing. Sangat populer. Sayangnya nggak bisa kulihat. Permintaan terakhirnya adalah, mau lihat matahari terbenam. Sebenarnya aku mau pergi bersamanya. Tapi kau sudah berusaha, sekuat tenaga untuk kesembuhannya, makanya aku biarkan kau menyamar jadi aku. Aku harap kau bisa bantu dia. Kabulkan keinginan terakhirnya. Oke. Seharusnya kau juga bersedia, kan? Tendanya sudah siap? Hampir selesai. Kau bilang sudah ahli pasang tenda. Suaramu kurang jago. Tenda ini agak sulit didirikan. Matahari sudah terbenam belum? Hampir. Biarkan dulu deh. Temani aku di sini dulu. Mataharinya ada di sebelah mana? Di sana. Kata ramalan cuaca, hari ini cuacanya sangat bagus. Matahari terbenamnya pasti cantik. Cuacanya sangat bagus. Kau bisa deskripsikan pemandangan yang kau lihat? Matahari terbenamnya mewarnai langit dengan warna merah cerah. Sinar matahari perlahan-lahan menyinari setiap lapisan, di gunung hingga ke puncaknya. Tampaknya seperti
dilapisi cahaya emas. Pasti cantik sekali ya. Sangat cantik. Sudah lapar? Setnya hampir selesai. Ayo makan biskuit dulu. Sepertinya ada bau gosong. Semuanya gosong. Padahal aku jago masak. Sayangnya sudah nggak bisa melihat. Nggak bisa kutunjukkan padamu. Aku tahu kok. Apa? Nggak apa-apa. Aku bakar yang baru ya. Oke. Coba yang ini. Harusnya lumayan enak kok. Gimana? Nggak enak. Nggak enak ya? Muntahkan saja. Nggak perlu bakar lagi. Aku agak lelah. Boleh bersandar padamu dulu nggak? Oke. Hari ini aku senang sekali. Terima kasih. Sama-sama. Kita teman bukan? Bodoh. Sampai sekarang dia belum sadar bahwa aku sudah bisa melihat. Mulai sekarang, kau nggak boleh telat makan. Tidur tepat waktu. Kalau temukan gadis yang kau sukai, kau harus baik padanya. Jangan buat dia sedih ya. Oke. Rasakan, angin di sini bebas. Gina, kau sudah bebas. Aku sudah bebas, Melvin. Aku lelah. Mau istirahat dulu. Kalau matahari terbit, bangunkan aku ya. Oke. Aku akan bantu kau. Lihat matahari terbit di sini. Gina, matahari sudah terbit. Kau suruh aku bangunkan saat matahari terbit, kan? Buka matamu. Matahari terbit hari ini. Sangat indah. Gina, maafkan aku. Gina, keinginanmu sudah kukabulkan. Seharusnya kau sudah ketemu dengan orang tuamu. Gina, aku tahu. Waktu itu kau bersikeras mau pergi dari kota Loa karena mau Melvin lupakanmu dan hidup dengan baik. Sayangnya, keinginanmu gak terkabul. Dia, aku gak tahu. Apa kau akan merasa senang saat bertemu dengannya lagi?